dunia balap motor, Indonesia sudah beberapa kali mengirim pembalap ke level dunia. Tapi yang satu ini berbeda dari semua yang pernah ada. Namanya Veda Ega Pratama. Usianya baru 16 tahun. Namun langkahnya sudah menembus lintasan-lintasan paling kompetitif di Eropa. Hari ini, kita akan melihat kenapa jalur yang ia tempuh begitu berbeda. Lebih matang, lebih terstruktur, dan kenapa peluangnya ke MotoGP terasa lebih masuk akal, bukan sekadar numpang lewat. Sebelum Veda, Indonesia sudah punya deretan nama besar. Doni Tata Pradita, Pravid Topan Sucipto, Andi Gilang, Gary Salim, Dimas Eki, Mario Aji, Aldi Satya Mahendra. Mereka semua mencatat sejarah. Ada yang masuk Moto2, Moto3, bahkan juara dunia di kelas lain. Namun, mari kita jujur sebentar. Mayoritas dari mereka masuk lewat jalur cepat, wildcard, kontrak singkat, program sponsor, datang cepat, dan sering juga pergi cepat. Bukan berarti mereka tidak hebat, justru merekalah pionir yang membuka pintu. Tapi, jalur cepat punya risiko besar. Fondasi dasar belum sempat matang. Veda berbeda. Dia tidak melompati pagar. Dia naik tangga, satu persatu. Sejak kecil, usia 5 tahun, ia sudah digembleng. Bukan di sirkuit mewah, tapi di parkiran Pasar Sapisiono, Gunung Kidul. Asal-usulnya sederhana, tapi latihannya terstruktur. Rem, gas, racing line, body position, konsistensi tiap lap. Diulang terus setiap hari. Dari motocross kecil, naik ke road race nasional. Dari nasional ke level Asia. Dari Asia menuju Eropa. Dan di setiap level, ia tidak hanya datang tapi juga menang. Tidak sekedar ikut, tapi konsisten. Itulah bedanya antara sekedar masuk grid dan benar-benar masuk peta persaingan. Veda dibentuk untuk bertahan, bukan numpang lewat. Di level nasional, namanya mulai sering terdengar. Ia menyapu kelas pemula di Honda Dream Cup, Motor Prix, One Prix. Yang menonjol bukan cuma pialanya, tapi cara ia menang. Tenang, jarang gegabah, lap time stabil. Ketika mencoba mesin lebih besar di Asia Road Racing Championship kelas AP250, ia tidak kagok. Bahkan naik podium dan bertarung di barisan depan. Pesannya jelas, ia bukan spesialis motor kecil saja. Kalau fondasi teknik dan racecraft kuat, pindah kapasitas mesin tidak bikin panik. Lalu meledaklah musim 2023. Veda menjadi juara Idemitsu Asia Talent Cup. Bukan juara pas-pasan, tapi dominasi penuh. Menang 9 dari 10 balapan, mengumpulkan 256 poin dan mengunci gelar bahkan sebelum putaran terakhir. Sejarah pertama untuk Indonesia di ATC. Di level ini, yang diuji bukan hanya nyali, tapi disiplin teknik dan kemampuan membaca balapan. Jika kamu ingin tolak ukur objektif bahwa anak ini memang beda, angka-angka ATC itu jawabannya. Naik ke Red Bull MotoGP Rookies Cup berarti masuk jalur resmi menuju MotoGP. Disinilah banyak bakat Eropa ditempa. Musim 2025 menjadi ajang pembuktiannya. Di Mugello, ia meraih kemenangan perdana. Lalu menambah double win keesokan harinya. Di Sachsenring, ia menang lagi. 3 kemenangan dalam 4 balapan. Ini bukan sekedar cerita ikut lomba Eropa. Ini mengibarkan merah putih di podium Eropa. Dan di klasemen, Veda ikut perebutan gelar. Sekali lagi, bukan jalur kilat,
tapi jalur kemampuan. Di FIM Junior GP, tantangannya berbeda. Di sini, jagoan bukan cuma cepat, harus lengkap. Paket KTM dan CF Moto mendominasi. Veda membela Honda NSF 250R, motor dengan diometri, karakter mesin, dan paket ban yang berbeda, yang menuntut adaptasi cermat. Hasil di Aragon baru-baru ini, posisi 6 di race pertama, best season finish, dan posisi 8 di race kedua. Pace-nya cukup untuk bertahan di front group dan bertarung sampai garis. Tidak selalu manis, tapi inilah realita pengembangan. Kadang setup pas, kadang meleset. Yang penting, kurvanya terus menanjak. Dan itu sedang terjadi. Kalau mau dibuat sederhana, pembalap senior kita umumnya masuk cepat lewat wildcard atau kontrak pendek. Jam terbang Eropa terbatas, sulit konsisten, dan sering keluar masuk grid. Veda masuk bertahap sejak bocah. Menang di nasional, juara di Asia, menang di Eropa, lalu masuk 2 ekosistem sekaligus, Rookies Cup dan Junior GP dengan learning curve yang stabil. Kalau pembalap sebelumnya tembus pintu, Veda sedang bangun rumahnya. Fondasi, dinding, atap, lengkap. Kenapa jalur ini penting? Karena MotoGP bukan hanya soal kecepatan absolut. Yang dibayar mahal di level puncak adalah konsistensi, kemampuan adaptasi lintasan, ban, dan cuaca, membaca grup, membagi risiko. Jalur bertahap memaksa pembalap menguasai satu keahlian di setiap level, sehingga otot balap dan otak balap tumbuh bersamaan. Veda sudah menunjukkan teknik bersih, racecraft sabar, dan mental yang tidak meledak di akhir balapan. Itu ciri pembalap yang bisa bertahan lama di kejuaraan dunia, bukan hanya viral sebentar. Lihat Mugello, trek cepat, flowing, butuh corner speed, dan kontrol keluar tikungan yang halus. Cara Veda menang di sini menunjukkan kehalusan input. Gas dibuka tanpa hentakan, menjaga ban belakang tetap punya traksi sampai akhir stint. Lalu, Sachsenring, teknikal, banyak tikungan kiri beruntun, menguras lengan kiri dan keseimbangan badan. Menang di sini berarti dia paham ritme dan tahu kapan menyerang, bukan hanya kencang di satu lap. 2 karakter sirkuit yang kontras, 2 kemenangan. Itu bukan kebetulan. Di Aragon Junior GP, Veda memang tidak podium, tapi indikatornya positif. Gap ke pemenang semakin tipis, overtaking makin efisien, dan degradasi ban di akhir balapan lebih terkontrol dibanding awal musim. Itulah sebabnya para pengamat teknis bilang, "Oke, anak ini naik." Setahun ke depan, peta jalannya jelas. Di Rookies Cup, pertahankan kecepatan untuk menang dan kumpulkan poin besar untuk perebutan gelar. Di Junior GP, incar top life reguler dan perbaiki kualifikasi. Latihan fokus pada simulasi last lap battle, defensive line, dan mengurangi over defend di sektor terakhir. Target karir berikutnya, kursi full season Moto3 yang sesuai gaya balapnya, bukan sekedar kursi kosong. Jadi, kenapa Veda berbeda? Karena dia bukan produk jalur kilat. Dia adalah produk proses, fondasi yang kuat, tangga prestasi yang jelas, kemenangan di Asia, kemenangan di Eropa, dan pembuktian yang berkelanjutan. Kalau pembalap sebelumnya datang seperti tamu di pesta, Veda datang untuk menjadi tuan rumah. MotoGP kapan? Ketika proses ini selesai dan momentum itu tiba. Sampai saat itu, kita dukung. Karena cerita besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten.